Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Kawan-kawan, dengerin suara hati Anda. Dengerin suara hati Anda. Sebelum keras membatu. Sebelum dikunci mati sama Allah. Dan hadirnya Anda dihadirin sama Allah bukan hadir, bukan. Bukan karena punya kuota. Bukan karena susah dapat sinyal. Bukan karena punya waktu ikut kajian hari ini. Tapi demi Allah. Allahnya terlalu sayang. Terlalu rindu. Pengen kita balik ke Allah. Pengen Anda balik ke Allah. Jika dengar kajian-kajian seperti ini, hati menjadi kritis, hati menjadi melembut, hati serasa tertampar, hadza min fadli Rabbi, semua dari Allah. Maka selamat, hati kita insya Allah masih ada air di dalam batu, kata Allah. Masih ada air, walaupun hanya sedikit yang keluar dari batu. Dan dengan mendengarkan kata hati itu akan menjadi besar. So, kawan-kawan, langkah pertama adalah sebelum mereframe ulang hidup ya. Karena ketika teman-teman bisa mereframe ulang hidup, pertolongan Allah akan datang. Ketenangan hati akan datang. Dibukain ilmu-ilmu yang belum pernah teman-teman tahu sama sekali. Atau udah tahu jadi paham nanti dikasih sama Allah. Dan mendapatkan tujuan hidup yang sangat super jelas nanti. Ditunjukin sama Allah. Itu manfaatnya ketika kita bisa mereframe ulang hidup. Dan untuk mereframe ulang hidup, kita harus tahu dulu apa yang harus direframe. Yaitu apa? Yang tadi. Ternyata kita masih salah menempatkan positioning hidup, menjalani hidup ini. Itu nggak sadar digerakin oleh nafsu sehingga kita hilang arah. Yuk, ngaku sama-sama ke Allah. Iya ya Allah. Ngomong sama Allah sekarang. Iya ya Allah. Saya tersesat. Iya ya Allah. Hati saya terlalu keras. Ya Allah. Dan saya nggak tahu cara balik ke Engkau gimana ya Allah. Tapi yang saya tahu, satu, Engkau masih terlalu sayang sama hamba-Mu. Tuntun ya Allah ya. Jangan tinggalin ya Allah ya. Akuin. Agar kita bisa mereframe ulang hidup kita. Saya nggak mau bahas teori. Kita ngobrol dari hati ke hati aja, teman-teman. Maka sekarang kita tahu bahwa selama ini kita habis-habisan mati-matian ngejar tentang keduniaan. Banyaknya nggak menuju kepada Allah. Bukan salah, tapi tujuannya yang salah. Mungkin kurang tepat. Maka sekarang yang tadinya kita ngejar kamera, sekarang kita ngejar pandangannya Allah. Gimana caranya? Tadi pertanyaannya udah saya lempar. Iya ya, ternyata nggak penting itu semua kita dapat. Bukan nggak penting, percuma itu semua kita dapat. Tapi kalau pada ujungnya Allah buang muka. Maka seharusnya di detik kajian sekarang, kita udah sama-sama sadar. Kita sama-sama sadar dengan kata hati kita, yaitu apa? Coba saya mau nanya, mulai hari ini hidup hanya pengen nyari apa? Coba jawab di kolom chat. Harusnya udah satu frekuensi. Mulai detik ini, hidup hanya untuk nyari apa? Masya Allah. Betul. Semoga Allah rahmati yang teman-teman jawab semua. Dan semoga itu dihujamkan ke dalam hati kita. Betul, ridhonya Allah. Betul, ridhonya Allah. Ridhonya Allah. Atau bahasa gampangnya saya adalah disayang. Dapat sayangnya Allah. Dapat senyumnya Allah nanti. Dan maka sekarang kita tujukan hidup kita ke mencari ridhonya Allah. Mas, jadi saya nggak boleh dapat semua tadi, Mas. Tahan dulu, kita akan reframe. Kita akan masukin ke koridor yang tepat. Oke, sekarang semua sama. Hanya ingin dapat ridhonya Allah. Pahamilah bahwa menurut Imam Syafi'i, ada dua level ridho, kawan-kawan. Ada dua level ridho, yaitu ridho level 1 dan ridho level 2. Ridho level 1 itu apa? Wadkhuli fi ibadi. Dan ridho level 2 itu apa? Wadkhuli jannati.
Wadkhuli fi ibadi, dianggap bahasanya mah, dianggap sama Allah sebagai hambanya. Jadi kita pas datang nanti di hari akhirat nanti, Allah senyum sama kita dan bilang gini, aku rindu Ren, kamu hambaku. Ya, kamu hambaku. Jangan sampai pas di hadapan Allah, Allah bilang, kamu hamba dunia. So, ridho tertinggi yang harus kita kejar level 1 adalah disayang sama Allah atau disenyumin sama Allah dan dengan dianggap sebagai hamba. Dan ridho level 2 adalah apa? Wadkhuli jannati, dikasih kemudahan-kemudahan, kenikmatan-kenikmatan, kelapangan. Kalau Anda disayang, belum tentu juga belum tentu juga dikasih. Jadi jangan berpikir doa-doa kita yang belum terwujud, impian-impian kita yang belum sampai, masalah kita yang belum beres hari ini, itu adalah tanda Allah nggak sayang sama kita atau lagi marah sama kita. Sayang belum tentu dikasih. Tapi biasanya kalau disayang, kalau nggak dikasih, pasti karena sayang. Dikasih belum tentu disayang. Sedangkan kalau sayang, biasanya dikasih. Kalaupun nggak dikasih, pasti karena sayang. Belum siap nih dia. Bahaya nih kalau dikasih sekarang. So, yang harus kita kejar level mana, kawan-kawan? Level 1 apa level 2? Pertanyaan saya, ngejar Allah dunia dapat nggak? Atau ngejar dunia, gini deh pertanyaannya, ngejar dunia udah pasti dapat Allah belum? Ngejar level 2 udah pasti dapat level 1 belum? Itu dulu pertanyaannya. Ngejar level 2 udah pasti dapat level 1 belum? Belum. Tuh. Tapi ngejar level 1 insya Allah juga dapat level 2. Maka yuk kita reframe hidup kita mulai hari ini, ngejar apa? Level berapa? Level 1. Yaitu hanya sayang. Dan dari situlah hidup seorang mukmin, hidup seorang muslim dibangun. Yaitu apa? Dari inginnya, bukan inginnya. Kita sering banget ke Allah bilang gini, ya Allah saya pengennya begini. Tapi kita jarang ngomong sama Allah, ya Allah, apa yang kau inginkan dari menciptakan hamba-Mu ini, ya Allah? Hamba harus seperti apa inginmu, ya Allah? Maka yuk di Ramadan ini tanya deh. Di waktu-waktu Ramadan ini banyak merenung. Someday nanti kita bahas, dan bisa
ada level-level bacaan sholat, ada level-level bacaan Quran. Dan itu bisa juga sebagai tazkirah kita, pengingat kita untuk merenungnya kita. Nah, kita sama-sama sudah paham bahwa ngejarnya level 1. Kita breakdown hidup kita dari sana. Sekarang Anda lihat di kamera, anggaplah ada garis imajiner begini. Ini adalah jalan hidup. Dan ini Allah, kita di dalamnya, di dalam jalan hidup itu. Kita sudah sama-sama paham bahwa kita hanya pengen ngejar inginnya, bukan inginnya. Itu apa? Ridhonya Allah. Level berapa? Level 1. Mohon maaf ya, saya tadinya pengen nyoret-nyoret di notes tablet, cuman gak apa-apa, pakai gambaran aja. Ngejar ridhonya Allah, level 1. Nah, untuk dapat level 1, gimana? Harus hidup sesuai inginnya, bukan inginnya kita. Itu apa? Inginnya Allah, hidup dengan 3 kondisi hidup manusia. Seorang hamba. Itu apa? Ibadah, khalifah, dakwah. Di dalam koridor ini, ridhonya Allah, ngejarnya adalah dengan cara ibadah, khalifah, dan dakwah. Abdi, khalifah, da'i. 3 status itu. Untuk dapat ridhonya Allah, ambillah sektor ibadah. Salah satu sektor ibadah adalah sedekah. Breakdown lagi, untuk sedekah harus punya apa? Uang, waktu, ilmu, tenaga. Breakdown lagi untuk uang nih dalam koridor ya. Untuk punya uang harus apa? Bekerja. Tujuannya untuk dapat ridhonya Allah. Terus, wah saya tapi passionnya nggak di kerja, tapi di bisnis. Maka sama, dia berbisnis hanya untuk dapat uang banyak, hanya untuk bisa sedekah lebih banyak, hanya untuk dianggap sama Allah sedang ibadah, hanya untuk agar engkau sayang sama Allah. Inilah berbisnis namanya buat Allah. Sama. Jadi kalau Anda jadi YouTuber, jadi petugas rumah sakit, jadi apalagi ibu rumah tangga, guru, dan lain-lain, pejabat, dan lain-lain, ini breakdown-nya seperti ini. Kalau seperti ini, insya Allah, ini koridornya sudah tepat. Frame-nya sudah tepat. Frame-nya sudah tepat. Sedangkan ada orang-orang yang di luar koridor. Kalau tadi di dalam koridor, ini di luar koridor. Dia bukan breakdown, tapi break up ke atas. Kalau tadi kan dari inginnya Allah ya, Allah pengennya gini turun. Kalau ini dari inginnya, saya pengen berbisnis. Misalkan saya doain semua punya perusahaan yang dituntun sama Allah, yang besar dengan izin Allah. Anggaplah misalkan Anda jadi ownernya di sana. Anda punya karyawan, terus Anda nunjuk satu orang, anggaplah saya lah karyawan Anda. Anda nunjuk saya, Mas Andi, tolong dong ekspansi bisnis saya Mas ke Arab Saudi Mas. Terus saya bilang begini,
ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Jadi yang harus dikejar yang lebih hak kecuali Engkau ya Allah, yang paling berhak kecuali Engkau ya Allah. Saya tujukan hidup saya buat Engkau ya Allah. Gitu kawan-kawan semua. So, langkah pertama untuk mereframe hidup adalah sadari. Kalau mau dicatat silakan. Sadari bahwa ada yang salah di hidup kita. Langkah kedua untuk bisa mereframe hidup adalah apa? Akui. Pertama disadari, kedua diakuin Allah. Yang ketiga adalah azamkan. Ya Allah, mulai hari ini saya niatkan semua buat Engkau. Keempat, buktikan dengan apa? Dengan langkah-langkah nyata. Melakukan itu semua dengan sadar. Dengan sadar. Dan yang terakhir, jaga. Ya. Kita ulang. Sadari. Terus, akui. Kemudian azamkan. Yang keempat, buktikan. Dan yang kelima, jaga. Insya Allah. Itu sudah terreframe hidup. Dan dengan izin Allah, PPA dengan izin Allah, hadza min fadli Rabbi. Dari Engkau ya Allah. Tidak ada kekuatan la haula wala quwwata illa billah. Hari ini sudah Allah sebarkan training PPA di 130 kota di 3 negara, Indonesia, Singapura, Malaysia. Dengan angkatan lebih dari 2.300. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar alumni PPA. Dan yang belum gabung di PPA, yuk bareng-bareng. Ini bukan sekedar training, ini bukan sekedar private class, tapi ini kita pengen membangun peradaban. Pengen berkembang bareng-bareng di dalam. Dan dengan izin Allah dikasih juga lini bisnis lain, ada sosial, ada ekonomi. Sosial sekarang Allah kasih rumah tahfidz ada sekitar 20, mohon nanti dikoreksi oleh tim. Ada 20 rumah tahfidz, ada ambulans, santri-santri tahfidz. Dan terdekat Allah ilhamkan kemarin juga, sekarang ya, kita lagi membangun, kita pengen bareng-bareng One Quran Institute, kawan-kawan. Sebuah kawasan di mana mencetak generasi-generasi Quran yang bukan hanya bagus menghafal Quran ya, pemahaman Qurannya dalam, juga diimbangi dengan menjadi orang-orang yang hatinya tulus, kemudian orangnya lembut, kemudian juga intinya sincerity, loving kindness, dan humbleness, sehingga bisa menyentuh banyak umat dan melakukan perubahan. Misalnya, kalau Anda pengen bareng-bareng di One Quran Institute, wakaf itu jadi tabungan akhirat Anda tuh. Saya udah niatin tuh, saya pengen nih kalau kayak gitu wakaf tiap bulan ke Oki itu. Udah niat dan sudah dieksekusi, insya Allah. Saya menginisiasi kepada teman-teman semua. Agar apa? Wakaf itu berkah terus kembang jadi jariah juga, insya Allah. Terus di bidang ekonomi Allah kembangkan ketika niat yang tadi, Allah kasih bisnis, ada buku, ada umroh haji, ada terakhir adalah emas. Masya Allah, banyak banget ya Allah. So saya pengen ngomong reframe ulang hidup, insya Allah hidup Anda akan berkah dan dimudahkan oleh Allah.